Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Deva Chandra atau biasa dipanggil sebagai Deva. Saya merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara dengan kedua orang tua yang masih lengkap. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara dengan total perjalanan pendidikan selama kurang lebih 17 tahun hingga tahap perkuliahan. Sejak bangku sekolah dasar hingga menengah pertama, saya pernah meraih peringkat 10 besar pada ujian nasional maupun ujian sekolah di angkatan saya. Memasuki masa SMA hingga perkuliahan, saya mulai lebih memfokuskan diri saya pada pengembangan akademik. Dan selama perkuliahan, saya aktif berorganisasi dan dipercaya sebagai koordinator visual dalam sebuah organisasi. Sehingga saya terbiasa bekerja pada dunia desain. Dan selain itu, saya juga pernah bertugas sebagai salah satu asisten mahasiswa pada mata kuliah typography. Ketertarikan saya pada bidang desain grafis berawal dari hobi menggambar yang sudah saya tekuni sejak bangku sekolah dasar. Saat itu saya banyak terinspirasi dari animasi Jepang yang membuat saya tertarik untuk memulai menggambar sendiri. Seiring berjalannya waktu, saya mulai lebih aktif mencari berbagai referensi untuk mengembangkan kemampuan saya. Titik balik yang cukup membekas bagi saya adalah ketika melihat sebuah ilustrasi semi-realis yang sangat mendetail hingga menyerupai gambaran aslinya, yang membuat saya pada saat itu benar-benar terpesona. Sejak saat itu, saya mulai lebih serius mengasah kemampuan saya di bidang visual, hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di jurusan desain komunikasi visual agar dapat memperdalam pemahaman saya di dunia desain grafis. Beberapa kelebihan yang saya miliki dan relevan dengan posisi ini adalah saya termasuk kepada orang yang cukup imajinatif dalam mencari ide. Saya cenderung mencoba melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga dalam beberapa kesempatan, ide yang saya ajukan bisa menjadi alternatif dan diterima dengan baik oleh rekan tim maupun klien saya. Selain itu, saya juga cukup cepat dalam mengeksplorasi ide, di mana saya biasanya tidak hanya berhenti pada satu konsep saja, tetapi mencoba mengembangkan beberapa kemungkinan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi. Saya juga terbiasa bekerja dengan arah yang jelas, di mana dalam setiap pengerjaannya saya berusaha untuk memastikan bahwa desain yang saya buat tidak hanya baik secara visual, tetapi juga memiliki tujuan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Keterbatasan yang saya alami selama menjadi seorang desainer adalah saya terbiasa mengerjakan karya di malam hari. Karena pada waktu tersebut saya merasa lebih produktif dan lebih fokus. Namun saya menyadari bahwa pola ini kurang ideal untuk dunia kerja. Sehingga saat ini saya sedang berusaha mengatur ulang jam tidur agar dapat bekerja secara optimal di jam kerja. Selain itu, saya juga memiliki kecenderungan yang profesionalis dalam proses pengerjaan, di mana saya sering merasa belum puas dan ingin terus menyempurnakan hasil yang telah saya buat, yang terkadang membuat saya menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang seharusnya. Saat ini saya sedang belajar untuk mengatur waktu tersebut dan menetapkan batasan pada setiap pengerjaannya, seperti dengan menentukan prioritas yang akan saya kerjakan sehingga hasil saya dapat lebih terjaga dan dapat lebih berkembang dengan sangat baik. Salah satu proyek yang paling merepresentasikan kemampuan saya adalah saat mengerjakan ilustrasi anak atau children illustration pada ujian tengah semester pada mata kuliah ilustrasi. Dalam proyek tersebut, saya banyak mencoba eksplorasi gaya visual dan saya juga banyak bereksperimen dengan tujuan untuk menemukan visual yang kiranya cocok dengan anak-anak. Selama proses pengerjaan, saya sangat menikmati proses di setiap tahapannya, mulai dari pengembangan ide hingga finalisasinya. Proyek ini terasa cukup spesial bagi saya karena di situ saya merasa kemampuan ilustrasi saya benar-benar berkembang dan saya bisa mengeksplorasinya secara maksimal. Dan dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa kekuatan saya ini ada pada ilustrasi anak kecil. Dan saya tertarik untuk terus mengembangkan kemampuan tersebut kepada level yang lebih profesional. Biasanya, proses kerja saya mulai dari memahami brief yang telah diberikan oleh klien. Lalu saya akan mencatat poin-poin pentingnya dan jika ada hal yang kurang jelas, saya akan mencoba mengoptimasikan kembali ya agar arah pengerjaan yang saya lakukan dapat lebih tepat. Setelah itu, saya mulai mengembangkan konsep awal sebagai dasar visual. Konsep ini biasanya saya komunikasikan terlebih dahulu kepada klien untuk memastikan arahnya ini sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, saya membuat sketsa dari gambaran konsep tersebut sebagai konsep awal yang akan
saya kembali ajukan kepada klien untuk meminta feedbacknya agar nantinya hasil karya saya tidak melenceng dari apa yang diinginkan oleh klien. Dan jika sketsa yang dinilai ini sudah sesuai, saya akan lanjut kepada tahap eksekusi hingga menjadi desain final. Selama proses tersebut, saya tetap terbuka untuk feedback dan melakukan penyesuaian hingga hasil akhirnya benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diekspektasikan oleh klien. Dalam proses kerja, saya menggunakan AI sebagai rekan diskusi untuk membantu melihat sudut pandang lain dalam sebuah desain. Biasanya saya memanfaatkannya saat sedang mengembangkan ide atau ketika saya membutuhkan ide alternatif dari konsep yang telah saya kerjakan. Dengan adanya AI ini, saya bisa lebih cepat mengeksplorasi berbagai ide sehingga tidak terpaku pada satu pemikiran saja. Namun, saya tidak menjadikan AI ini sebagai alat utama dalam berkarya. Bagi saya, proses kreatif dan keputusan akhirnya tetap berasal dari saya sendiri sebagai seorang desainer. Sehingga hasil akhir yang dibuatnya nanti tetap memiliki pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan desain yang sedang saya kerjakan. Saat menghadapi revisi atau masukan, saya berusaha untuk terbuka dan memahami sudut pandang klien terlebih dahulu. Biasanya saya akan menanyakan alasan di balik masukan tersebut agar saya bisa memahami kebutuhan dan ekspektasi dari klien yang diinginkan. Di sisi lain, saya juga akan menjelaskan pertimbangan dari desain yang telah saya buat, baik dari konsepnya maupun tujuannya. Dengan begitu, proses diskusi ini dapat berjalan secara dua arah dan menghasilkan solusi yang lebih tepat. Jika revisi tetap diperlukan, saya akan menyesuaikannya berdasarkan kebutuhan klien dengan tetap menjaga kualitas dan tujuan dari desain tersebut. Jika saya menerima brief yang kurang jelas, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mencoba memperjelasnya kembali dengan klien, terutama terkait konsep dasar dan hasil yang diharapkan. Dengan begitu, saya dapat memastikan arah pengerjaan ini sudah sesuai sejak awal. Apabila klien masih belum memiliki gambaran yang jelas, saya biasanya akan membantunya dengan memberikan beberapa alternatif konsep atau gambaran kasar, sehingga proses diskusinya bisa lebih terarah dan mempercepat proses pengaliran ide. Jika di tengah proses terjadi perubahan, terutama yang cukup signifikan, saya akan kembali mengonfirmasi alasan dan tujuan dari perubahannya tersebut. Dan selama perubahan tersebut masih relevan dan memiliki tujuan yang jelas, saya akan menyesuaikan pengerjaannya. Namun, saya akan berusaha menjaga komunikasinya agar proses pengerjaannya dapat tetap efisien dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Menurut saya, peran desainer grafis dalam sebuah tim kerja adalah sebagai penghubung antara pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan dengan audiens melalui visual. Seorang desainer tidak hanya bertugas untuk membuat tampilan menarik, tetapi juga memastikan bahwa setiap elemen yang visual yang dibuat memiliki tujuan yang jelas dan mampu menyampaikan pesannya dengan tepat. Dalam hal ini, seorang desainer juga berperan sebagai bagian dari wajah sebuah perusahaan, dan dengan visual yang tepat, pesan yang ingin disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan lebih menarik perhatian audiens. Sekian dan terima kasih.